أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat 16, namanya surat An-Nahl. Ayatnya 116. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin mengharamkan atau menghalalkan makanan menurut selera dan hawa nafsu mereka, sebagaimana orang-orang musyrik. Mereka mempunyai kebiasaan mengharamkan atau menghalalkan binatang semata-mata didasarkan nama istilah yang mereka tetapkan sendiri untuk binatang itu. Misalnya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun." Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bakhirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Surat Al-Maidah ayat 103. Dalam menetapkan kehalalan atau keharaman suatu makanan atau minuman harus didasarkan pada dalil syara' yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penetapan hukum tanpa dalil-dalil syara' tidak dibenarkan. Hal tersebut termasuk perbuatan yang mengada-ada dan melakukan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Marilah kita bersama-sama memakan makanan, meminum minuman yang halal dan thayyib, dan marilah kita bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nanti panjenengan lihat di surat 34, namanya surat Saba, ayatnya 14 sampai ayat 15. Kita berdoa mudah-mudahan warga bumi ini, wabil khusus kaum muslimin, kaum muslimat, mendapatkan rizki yang mulia sehingga tercukupinya segala kebutuhan kita, sandang, papan, pangan, dan pengakuan menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan mampu untuk memotivasi diri kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin muslimat untuk beramal jariah dan senantiasa memiliki ilmu yang manfaat dan juga generasi yang soleh dan solihah. Nanti bisa dilihat di surat kedua ayat 260 sampai 274 dan juga surat 58 ayat 11, 21 dan 22, dan juga tolong dilihat di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Dalam Al-Quran disebutkan tentang ucapan kaum musyrikin mengenai ketentuan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Allah berfirman, wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami. Surat Al-An'am ayat 139. Karena berakibat sangat buruk terhadap kehidupan beragama, maka Allah memberikan ancaman yang keras kepada mereka yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Allah menegaskan bahwa mereka yang berbuat demikian tidak akan mencapai keberhasilan dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka yang suka membuat-buat hukum tanpa dalil yang benar akan dikecam dan ditinggalkan oleh masyarakat. Kebohongan mereka akan diketahui oleh masyarakat dan mereka akan menjadi sasaran ejekan dan penghinaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan bahwa termasuk dalam pengertian ayat ini ialah setiap orang yang menciptakan bid'ah atau urusan agama yang tidak punya landasan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah semata-mata berdasarkan pikiran dan seleranya sendiri. Jadi hati-hati, nanti bisa dilihat di surat kelima, namanya surat Al-Ma'idah, ayatnya ayat 50 dan ayat 51. Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?
atau hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumad dzalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Jadi marilah kita berhati-hati di dalam urusan makanan dan minuman, karena semuanya ini akan menjadi energi positif atau negatif. Makanan-makanan yang halal yang kita peroleh dari pekerjaan kita yang baik, maka akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara makanan dan minuman dan segala yang kita peroleh untuk kebutuhan kita, manakala itu bersumber dari harta yang haram, maka akan menjadi petaka, akan menjadi adab, tidak barokah untuk kita, maka marilah kita hindari. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Marilah kita bekerja dengan cara yang baik, dengan ikhlas, dengan mukhlis, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yaitu kecukupan, sehingga dengan adanya kecukupan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya. Al-Quran pun menjelaskan bahwa di antara sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang dikenal di kalangan ahli kitab dalam kitab Taurat dan Injil adalah dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Lihat nanti di surat Al-A'raf ayat 157. Jadi halal bi halal. Jadi yang halal dengan halal akhirnya mendatangkan halal. Yang haram ya bi haram, maka harus kita jauhi. Pengharaman dalam Islam mengikuti hal-hal yang buruk dan berbahaya. Lain halnya dengan yang terjadi pada kaum Yahudi.
ketika Allah mengharamkan bagi mereka sebagian dari hal-hal yang baik sebagai siksaan dari Allah atas sikap membangkang dan berlebihan yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka disebabkan kedoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka sering menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan disebabkan mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Inilah yang perlu kita berhati-hati di dalam bekerja. Mari kita sebagai hamba Allah, sebagai apapun, bekerjalah dengan cara yang benar agar barokah Allah itu akan diberikan kepada kita, karena barokah itu sangat penting. Jadi barokah itu artinya tambahnya kebaikan, ya, akan berdampak positif pada kehidupan kita, keluarga kita, dan lain sebagainya apabila diperoleh dengan cara yang benar, yang halal, maka tentunya akan menjadikan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di antara persoalan yang disepakati oleh kalangan muslimin adalah bahwa asal dalam segala sesuatu, terutama hal-hal yang bermanfaat, dan perilaku terutama yang bersifat keduniaan dan adat adalah dibolehkan. Oleh karenanya, seorang muslim jangan bertanya mengapa hal ini dibolehkan, sebab itu merupakan asalnya, dan apa yang datang dengan asalnya tidak boleh ditanyakan alasannya. Namun yang harus ditanyakan adalah mengapa hal ini diharamkan. Islam telah menjelaskan segala sesuatu yang halal dari yang haram, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, sedangkan di antara keduanya itu ada hal-hal yang subhat. Barang siapa memelihara diri dari hal-hal yang subhat, sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Siapa saja yang terjebak dalam hal yang subhat, ia telah terkena oleh sesuatu yang haram, sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di antara tanah orang lain, hampir saja ia terjebak di dalamnya. Jadi untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang hal-hal yang diharamkan bagi seorang muslim dalam kehidupan pribadinya, keluarganya maupun sosialnya, sehingga ia tidak terjatuh pada hal-hal yang haram dengan tanpa ia sadari. Jadi perlu yang namanya hati-hati, harus bertafakuh fiddin, memperdalam agama Islam, sehingga akan tampaklah mana yang halal dan mana yang haram. Yang halal mari kita ikuti, mari kita ambil, dan yang haram mari kita jauhi, jangan sampai kita melaksanakannya. Di dalam kitab Taurat tertulis 27 nasihat sebagai berikut. Marilah kita simak
Di kesempatan ini saya sampaikan 5 saja. Man tazawwada fid dunya soro yaumal qiyamati habiballahi. Barang siapa menyediakan perbekalan di dunia untuk di akhirat nanti, maka di hari kiamat nanti ia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Panjenengan lihat nanti di surat 28 ayatnya ayat 77. Wa man taroka godoba soro fi jiwarillahi. Barang siapa meninggalkan kemarahan, maka dia akan bertetangga dengan Allah. Mari kita ramah, mari kita sopan santun. Jadi mari kita biasakan akhlak yang mulia, maka yang marah-marah akan berubah menjadi ramah-ramah. Nanti lihat di surat ketiga ayat 159. Betapa pentingnya yang namanya budi luhur, ya. Jadi itu sangat penting. Wa man taroka hubbal aishi fid dunya soro yaumal qiyamati aminan. Barang siapa meninggalkan cinta akan kehidupan duniawi, maka di hari kiamat dia akan selamat. Mari kita jadikan dunia dan isinya ini sebagai wasilah untuk menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Tentunya kita pergunakan dengan cara yang benar. Kita pilih mana yang haram, mana yang halal. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Karena di dunia ini ada yang namanya perintah yang harus kita lakukan. Dan ada yang namanya larangan yang harus kita tinggalkan. Wa man tarokal hasada soro yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiki. Barang siapa meninggalkan hasud, maka di hari kiamat dia akan menjadi orang yang terhormat. Ada sebuah doa di surat 59 namanya Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana dunubana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Inilah yang harus kita amalkan agar hati kita tidak hasud. Wa man taroka hubbar riyasati soro yaumal qiyamati azizan indal malikil jabbar. Barang siapa meninggalkan cinta akan kedudukan di dunia, maka di hari kiamat dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Tuhan yang Maha Perkasa. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya, semua kedudukan, pangkat, jabatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengingat-ingat bahwa kita ini adalah hamba Allah, dan yang kedua kita adalah pemimpin di muka bumi ini. Sehingga marilah kita jadikan kepemimpinan ini atau apalah yang Allah berikan kedudukan kepada kita untuk sebagai wasilah kita untuk menggapai sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya rizki yang mulia dan maqamam mahmuda. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian yang kami sampaikan dari bumi Kota Baru Ndriyorjo, tepatnya di Jalan Birus Biru 3324 Kota Baru Ndriyorjo Gresik. Mudah-mudahan menjadi kajian yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat setia kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadzahnya, seluruh siswa-siswi, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.